Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya dalam channel saya Pauline Masih Hombing. Kali ini saya akan mencoba membagikan tutorial bagaimana cara membuat sebuah kelas online yang biasa kita sebut dengan Google Classroom. Untuk membuat kelas Google Classroom, hal yang pertama adalah sahabat harus memiliki sebuah akun Gmail. Itu adalah syarat utamanya. Nah, setelah kita memiliki akun Gmail, maka pada search engine kita pada Google Chrome, saya menggunakan Google Chrome, kita ketikkan Google Classroom. Nah, pada tampilan ini kita pilih di sini ada classroom.google.com, kita pilih. Nah, ini sahabat tampilannya karena saya belum pernah membuka kelas. Jadi di sini ada create or join your first class. Jadi ini akun yang belum pernah saya pergunakan untuk membuat sebuah kelas online Google Classroom. Nah, untuk membuat kelas kita klik pada tools yang ini, kita klik create class, maka ada tampilan seperti ini. Nah, kita centang. Sebenarnya sahabat, untuk menggunakan kelas Google Classroom ini, platform Google menganjurkan kita harus menggunakan G Suite for Education ya, untuk digunakan di sekolah. Jadi ini sebenarnya gratis, tapi harus mengikuti langkah-langkah dalam pendaftarannya. Jadi nanti sahabat kalau di sekolahnya ingin mendapatkan akun G Suite for Education, bisa didaftarkan dengan syarat-syaratnya ya. Jadi ini saya klik centang, kemudian kita continue. Nah, di sini sahabat, tampilan di sini adalah kita akan membuat nama kelasnya kita ya. Nah, misalkan saya membuatnya ini adalah kelas matematika SMP ya. Jadi ini sectionnya ini sebenarnya bisa sahabat isikan di sini atau dilewatkan juga nggak apa-apa ya. Jadi di sini misalkan saya buatnya ini matematika kelas 7 misalkan ya. Jadi ini saya subjek dan ininya saya tinggalkan aja, sahabat boleh isi juga, nah, terserah sahabat. Nah, kemudian kita klik create. Jadi sahabat, ini dia tadi tampilannya kelas yang baru kita buat. Nah, misalkan ini kita ingin mengedit tadi nama kelas yang kita buat, kita bisa mengeditnya dengan cara kita klik setting. Nah, di sini tadi nama kelas kita misalkan kita ganti matematika SMP kelas 7. Nah, ini misalkan kita buat tahun ajarannya, kita ganti tahun ajaran 2020-2021. Nah, kemudian ini sectionnya ya, bisa kita buat misalkan kelas 7A
Nah, kalau sudah kita save, kita lihat tampilannya. Nah, sudah menjadi begini, Matematika SMP kelas 7. Jadi di sini dia kelas, kelihatan ini kelas 7A. Jadi nanti pada kelas-kelas yang lain sahabat bisa membuatnya dengan nama-nama yang berbeda. Nah, ini namanya tampilan kelas kita ini, sahabat, ini adalah temanya atau temanya. Ini bisa kita ganti. Caranya adalah kita bisa mengganti dari select theme yang ada di sini, atau kalau sahabat sudah menyediakan background pada laptop sahabat, boleh di-upload di sini menggantikan temanya ini. Nah, contohnya saya ambil dari select theme yang ini. Nah, ini tampilannya sahabat, ini dia kalau dalam bentuk general ya, dan kalau yang ini untuk English and History, ini dia tema-temanya. Kemudian Math and Science, ini dia temanya. Yang ini untuk Art, kemudian ini Sport, kemudian ini untuk yang lain-lain ya. Nah, jadi sahabat bisa mengeksplor, memilih sendiri tema dari kelas yang sahabat buat. Misalkan saya karena kelas matematika, saya menggunakan Math and Science. Misalkan saya pilih yang ini, tema yang ini, lalu kita klik select class theme. Nah, kita perhatikan sahabat, maka sudah terganti tema dari kelas yang saya buat. Ini dia tampilannya sekarang sahabat. Nah, di sini sahabat, ini ada stream, classwork, people, grades. Semisalnya kita ingin mengganti bahasa ini menjadi bahasa Indonesia supaya kita lebih memahaminya, kita bisa menggantinya. Caranya adalah kita pilih ke main menu sini, kemudian kita pilih setting, lalu pada profile kita pilih manage. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita pilih data and personalization, lalu kita scroll ke bawah, kita pilih di sini ada bahasa. Nah, di sini masih menggunakan bahasa English United States, maka kita ganti, kita klik saja, lalu kita klik tanda pensil di sini. Nah, di sini kita cari bahasa Indonesia ya. Jadi ini ada bahasa Indonesia, bisa kita ketikkan tadi atau kita scroll ke bawah, lalu kita select. Nah, di sini udah terganti sahabat dengan bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita akan kembali ke kelas kita lagi. Kita akan kembali ke kelas kita. Kita akan refresh. Nah, setelah kita refresh, kita ketik di sini, kita lihat kelas kita. Nah, di sini kata-katanya sudah terganti dengan bahasa Indonesia. Jadi ini adalah forum, ini tugas kelas, ini anggota, ini nilai. Jadi di sini forum, ini akan muncul apa-apa saja yang kita upload di kelas kita. Kemudian pada tugas kelas ini nanti di sini akan kita buatkan materi dan tugas-tugas yang akan kita berikan kepada anak didik kita. Dan anak didik kita nanti bisa mengambil atau melihat materi dan tugas-tugas yang kita berikan dalam ruang kelas ini. Kemudian di sini ini adalah anggota. Anggota di sini terdapat guru ya, gurunya adalah saya sendiri.
Nah, kemudian jikalau saya ingin menambahkan guru pada kelas saya tinggal klik di sini, kemudian saya mengundang guru yang akan mengajar di kelas saya, bisa dengan cara mengetikkan email dari guru yang saya akan undang, kemudian nanti akan saya klik undang di sini. Nah, untuk kali ini saya tidak mengundang dulu. Nah, sekarang di sini ada siswa. Bagaimana cara kita memasukkan nama siswa atau mengundang siswa ke dalam kelas kita? Ada dua cara. Yang pertama, kita mengundang dengan cara mengetikkan email dari siswanya kita. Ya, itu cara yang pertama. Tetapi cara ini agak sedikit repot karena kita akan menginput satu-satu siswa yang akan kita masukkan ke kelas kita. Nah, cara yang lebih mudah itu adalah cara yang kedua. Caranya adalah kita kembali ke forum pada kelas kita. Nah, di sini ada kode kelas. Kode kelas di sini bisa kita perbesar dengan mengklik kotak di sini. Nah, ini dia. Jadi kodenya kelas kita itu adalah TPRXOT2. Nah, jadi kita bisa mengirimkan kode ini kepada anak-anak didik kita dengan mengetikkan kode ini pada Google Classroom yang telah mereka miliki, maka mereka akan bisa dengan otomatis join kepada kelas yang kita buat. Jadi kalau kita guru menggunakan laptop, bisa juga kita menggunakan smartphone, dan kemungkinan anak murid kita tidak semuanya memiliki laptop, maka mereka bisa menggunakan smartphone ya, dengan cara mendownload aplikasi Google Classroom di smartphone yang mereka miliki. Nanti mereka tinggal join kelas dan mereka mengetikkan kode-kode kelas yang diberikan oleh guru. Contohnya seperti ini kode kelas yang kita miliki untuk kelas 7A adalah TPRXOT2. Demikian sahabat. Jadi kalau di dalam kelas juga guru boleh menggunakan laptop dan murid kita bisa menggunakan smartphone, dan kita perbesar kode yang ada di sini supaya anak murid kita bisa melihat tampilannya dengan mengklik kotak di sini, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, itu dia cara untuk mengundang anak-anak didik kita untuk boleh join ke dalam kelas kita. Nah, di sini itu dia tadi anggota ya. Kemudian di sini ada nilai. Nah, di sini nanti akan ada pengolahan nilai dari tugas-tugas yang kita berikan kepada anak didik kita. Dalam video selanjutnya nanti akan kita bahas bagaimana cara untuk memasukkan materi dan tugas-tugas ke dalam kelas yang telah kita buat, dan akan saya jelaskan pada video tutorial yang berikutnya. Demikianlah sahabat, video tutorial pembuatan kelas online Google Classroom. Ikuti video tutorial selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.